hampir seluruh aparat dan penguasa sudah menempatkan pembohong sebagai pahlawan dan orang jujur menjual kebenaran sebagai pecundang. Ini titik krusial yang sangat mengukur apapun resikonya. Apapun resikonya kita hadapi. Saya memberikan penghormatan dan mungkin ya ngambil contoh lah. Katanya Raja Jawa ini pantas jadi nabi, kata mereka. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah yang dikirim dari neraka. Iblis dikirim dari neraka untuk merusak negeri ini. Dan saya berharap teman-teman ini adalah malaikat-malaikat melawan iblis. Ya, ya, Dr. Suryo tidak lelah hampir 24 jam untuk berjuang, dan saya nggak tahu istrinya ngomong apa. Ya, yang kedua Dr. Tifa, seorang perempuan yang sangat tangguh dengan berbagai tantangan. Dr. Rismond tahu-tahu muncul dari Jepang datang ke Sumatera Utara, diterbangkan memperbaiki Jawa. Memperbaiki Jawa. Kemudian ada Pak Rizal Fadila, kita tahu ini adalah pejuang dari dulu, tidak pernah kendor apapun. Ibu Kurnia, perempuan tangguh. Egy Sudana, saya hanya penggembira di luar. Dan kita semua akan ada di belakang bapak-bapak. Alhamdulillah. Bapak jangan kendor. Ijazah palsu menurut saya ada 5 kebohongan yang mau disembunyikan oleh mereka. Bukan hanya itu. 1, kebohongan identitas diri Jokowi sendiri, itu yang dia paling takutkan terbuka. Identitas diri kan kita tahu ceritanya sebenarnya, dan kalau diterbuka maka kita tahu siapa yang membentuk Joko Widodo sebenarnya. Saya pikir publik udah paham. Yang kedua adalah kepalsuan kepalsuan putranya yang menjadi wakil presiden. Itu juga kalau terbuka ini akan terbuka siapa dia sebenarnya, dan kepalsuan terhadap dinasti ini akan terbuka semua. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah kepalsuan pemilu yang sudah dilakukan oleh dia, yang juga akan terbuka. Kebohongan akan terbuka. Yang keempat adalah kebohongan korupsi yang ribuan triliun, itu akan terbuka. Ribuan triliun korupsi yang terjadi selama Presiden Joko Widodo. Yang ini adalah kebohongan tukang-tukang survei yang sekarang jadi komisaris BUMN di mana-mana. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya, dan memang musuh kita sangat-sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai lurah. Ya, semua. Nah, haram. Nah, di posisi seperti saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia 3 hal. Mari kita turun semua untuk membela kebenaran ini dan mengusir kebohongan yang hanya dilakukan oleh satu keluarga dari Solo. Masa kita kalah? Itu komandan. Yang lain itu anak
Nah, saya pikir bapak-bapak jenderal pasti mendidih mendengarkan masa kita kalah sama satu dinasti yang tidak jelas. Ya. Yang kedua, kepada seluruh aparat, berhentilah aparat hukum menjadi pelindung daripada raja bohong. Betul-betul adalah hati nurani kalian. Saya berharap 3-4 orang yang pernah jadi pelaku utama raja bohong ini mengakulah. 2-3 orang saja mengaku, saya pikir Anda akan jadi pahlawan dalam mata bangsa. Jangan sembunyikan tuh. Yang terakhir pada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, tinggal Bapak diam saja, nggak usah beritahu. Kalau memang tidak, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung leto hilang. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan pada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Hanya itu saja dari saya hari ini, titik tikungan yang sangat tajam kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah menggusur raja bohong untuk menyelamatkan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, turunlah, jangan diam demi bangsamu. Coba kalian mulai kemarin di Aceh coba diganggu oleh menantunya, di Papua dia coba ganggu lewat lewat oligarkinya dan lewat yang memberikan Raja Jawa itu Bahlil. Jadi semua tinggal menunggu waktu akan dihancurkan oleh mereka kalau tidak diam. Saatnya melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.